untuk cinta sudah kasih. Sisi, dari mana saja kamu? Saya khawatir. Saya pikir kamu hilang beneran. Mereka udah pergi. Sudah. Aduh, Wan. Saya takut banget, Wan. Tadi saya keluar lewat jendela, lalu saya lari ke jalan. Saya harus pergi dari sini, Wan. Mereka pasti kembali. Saya tahu itu. Tapi mereka nggak bakal lagi kembali malam ini. Jadi kita masih ada waktu untuk pindah. Kamu nggak ada hubungannya dengan mereka, Wan. Saya yang dicari, bukan kamu. Tapi kamu harus tetap pergi sama saya. Kamu butuh teman, Sis. Terima kasih, Wan. Tapi ini akan membahayakan diri kamu. Bahaya atau tidak, akan kita hadapi bersama. Oke, sekarang kamu mau pergi kemana? Saya nggak tahu. Saya kan nggak punya siapa-siapa. Saya nggak peduli kamu siapa dan sedang apa yang mereka rencanakan sekarang. Saya nggak bakal biarin kamu sendirian menghadapi masalah ini, Sis. Bagi saya, keselamatan kamu lebih penting. Izinkanlah saya membantu kamu, Sis. Ya. Untuk apa Mama kemari? Karena kamu adalah anak Mama. Dan Mama butuh uang. Uang bulanannya sudah saya transfer seperti biasanya, Ma. Mama tahu. Tapi itu nggak cukup, Tobi. Semua barang-barang naik. Sembako naik, dolar naik. Uang itu cukup kalau Mama nggak suka keluyuran ke kafe atau ke disko. Siapa yang ngajari kamu untuk membenci Mama? Santi? Heru? Mereka nggak pernah mengajarinya, Ma. Mama sendiri yang mengajari. Apa? Mama? Saya sendiri ngajari kamu untuk membenci saya. Iya. Mama nggak pernah nanya pada diri Mama sendiri.
Kenapa papa tidak pernah mewariskan semua hartanya untuk mama? Jangan ungkit soal itu lagi, Tobi. Mama bosan. Mama enak semua itu. Itu semua bukan kemauan papa kamu. Itu semua gara-gara Teddy, pengacara papa kamu, yang dendam sama mama. Karena mama nggak pernah mau meladeni kemauan dia. Tobi, seharusnya kamu lebih menghargai mama kamu. Karena selama ini mama kan setia sama papa. Bajingan itu yang merubah surat wasiat karena mama menolak kemauan dia. Mama bisa menuntutnya ke pengadilan kalau mama yakin itu benar. Untuk apa? Untuk melawan kamu? Melawan anak mama sendiri? Nggak mungkin. Tidak mungkin, Tobi. Mama tidak akan pernah melakukan itu. Bagi mama sama saja. Kepada siapa harta peninggalan papa kamu diberikan. Toh, kamu dan Sisi juga anak mama, ya kan? Mama masih ingat sama Kak Sisi. Sampai mati pun, mama tidak akan pernah melupakan Sisi. Mama mencintai Sisi. Sama seperti mama mencintai kamu, Tobi. Sayang, Tuhan gak memberikan kesempatan sama mama untuk membuktikan kalau mama sangat mencintai Sisi. Kasihan Sisi. Bahkan mama juga nggak tahu di mana kuburannya. Kak Sisi nggak meninggal, Ma. Kak Sisi masih hidup. Bohong. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong. Sisi sudah meninggal. Sisi sudah meninggal, Tobi. Kak Sisi masih hidup, Ma. Saya sudah ketemu dengannya. Apa? Sisi masih hidup? Gak mungkin. Anak itu sudah mampus. Sudah jadi tanah. Siapa yang bilang Sisi masih hidup? Siapa? Tobi. Tobi. Anak itu suka bercanda. Cucuku sudah bisa mencandai mamanya sendiri. Cukup, Ma. Nggak ada yang lucu. Cukup, Ma. Nggak ada yang lucu. Mama nggak akan bisa ketawa kalau tahu seperti apa sekarang Tobi dan bagaimana perasaan Tobi sama Mama. Tobi membenci Mama sama besarnya dengan Tobi membenci saya. Mama gak percaya. Tobi gak pernah membenci omanya. Tobi anak yang baik. Tobi sudah berubah, Ma. Kamu terlalu berprasangka buruk terhadap anakmu sendiri, Don. Ini salah. Ini keliru. Kamu harus mendekati Tobi, bukan menjauhinya. Kamu bilang Tobi terpengaruh Santi. Siapa yang salah sebenarnya? Bukan Tobi, bukan Santi, tapi kamu. Kita yang salah. Kita yang membiarkan Tobi lebih percaya pada mereka daripada kepada kita. Tobi dekat dengan mereka karena kita tidak mau dekat dengan Tobi. Ngomong memang mudah, Ma. Mama tahu. Itulah sebabnya mulai sekarang kita harus bertindak lain. Kita harus baik terhadap Tobi. Kita harus merubah penampilan dan sikap kita terhadapnya. Luna, jangan menyerah.
Kalau papanya Tobi, si Derry yang penyakitan itu, bisa kita taklukkan. Kenapa Tobi tidak? Nah, ini dia rumahnya. Rumah ini bisa langsung kita tempatin. Kata pemiliknya, rumah ini disewakan beserta isinya. Ya, nggak terlalu bagus sih. Tapi lumayan juga. Gimana menurut kamu, Sis? Kalau menurut saya sih rumah ini cukup bagus, Wan. Tapi bagaimana dengan pembayarannya? Kamu jangan khawatir. Saya masih punya tabungan kok. Kata pemiliknya, rumah ini bisa dibayar selama 3 kali. Yuk kita lihat kamarnya. Yuk. Kamarnya ada 2, sini 1, situ 1. Ini kamarnya 1. Cukup besar juga. Gimana? Mau lihat yang lain? Dapur situ. Yuk. Nah, ini ruang belakangnya. Lumayan juga kan? Itu ada kompornya. Kamu kan doyan masak. Bagaimana, Sis? Kalau kamu setuju, saya langsung ngomong sama pemiliknya. Saya harus bilang apa ya, Wan? Kamu udah terlalu banyak berbuat untuk saya. Kamu nggak boleh ngomong kayak begitu, Sis. Saya yakin kalau kamu jadi saya, kamu akan bertindak serupa. Yang penting, untuk saat ini mereka nggak lagi ngejar-ngejar kamu, ya kan? Makasih, Wan ya. Jaga dirimu baik-baik dan jangan pernah mimpi kembali ke tempat ini lagi. Iya, Bu. Nasihat Ibu akan saya pegang. Terima kasih karena selama ini Ibu banyak sekali memberikan pengarahan kepada saya. Ini surat-surat yang mungkin kamu perlukan. Setelah ini kamu pulang ke kampung. Tidak, Bu. Saya akan menemui adik saya di Jakarta. Mari, Bu. Wawan baru saja datang kemari dan menyodorkan surat pengunduran diri. Mulai hari ini, dia tidak bekerja lagi di sini. Dia tidak mengatakan akan bekerja di mana. Sayang, dia tidak ngomong. Dan kami juga tidak menanyakannya. Tapi, mengapa saudara tidak mencari ke rumahnya? Kami punya kok alamatnya. Saran Bapak akan sangat saya hargai. Ya, Siska. Tolong carikan alamatnya Wawan. Ya, terima kasih. Nggak usah, Pak. Saya sudah punya alamatnya. Mengapa tidak bilang dari tadi? Maaf. Ini kartu nama saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa ketemu Wawan atau tidak. Tapi saya mengharapkan bantuan Bapak untuk menelpon saya bila Wawan kembali ke kantor ini. Oke, kalau begitu saya akan menghubungi saudara kalau Wawan datang. Siapa ya? Lumayan. Di sini lebih tenang. Jadi keluarga kamu akan susah untuk nemuin kita. Ya, di sini memang lebih tenang dan lebih aman. Tapi kita berdua kan jadi pengangguran. Saya akan mencari kerjaan secepatnya. Di masa resesi seperti ini. Kamu jangan khawatir. Teman saya bilang ada lowongan di tempat dia bekerja. Ya, jadi besok saya akan ke sana. Lalu bagaimana dengan saya, Wan? Ya,
untuk sementara lebih baik kamu di rumah saja. Jaga rumah. Itu akan lebih aman buat kamu. Saya kira gaji saya cukup untuk keperluan kita berdua. Sebenarnya saya nggak mau membebani kamu terus. Sisi, kamu nggak perlu lagi bicarain soal itu. Kamu akan aman di sini. Dan kita akan aman. Oke? Saya Ning, kakaknya Wawan. Wawannya ada, Bu. Loh, Wawan kan sudah pindah. Pindahnya buru-buru lagi. Pindah. Kemana ya, Bu, pindahnya? Kurang tahu, Dik. Sebenarnya rumah kontrakannya baru habis 2 bulan lagi. Tetapi kelihatannya Wawan udah nggak betah tuh. Coba aja Dedek cari di tempat kerjaannya. Adik tahu kan alamatnya? Iya. Permisi, Bu. Ya. Kemarin Wawan memang sudah minta berhenti. Alasannya ingin berwira swasta. Nih, surat pengunduran dirinya. Kenapa kamu tidak mencari di rumahnya? Sudah, Pak. Tapi Wawan sudah pindah. Sayang sekali. Tapi apakah adik punya alamat Wawan yang lain? Kerabatnya atau saudaranya misalnya? Tidak, Pak. Setelah ini, apa rencana adik selanjutnya? Barangkali saya mau ke Surabaya. Cari pekerjaan di sana. Mengapa mesti ke Surabaya? Di Jakarta juga banyak pekerjaan. Saya nggak punya hubungan dengan siapa-siapa, Pak, di Jakarta. Saya nggak punya tempat tinggal. Kamu beruntung. Kalau kamu mau menggantikan posisi Wawan, di sini masih ada lowongan. Mau kan? Mau, Pak. Nah, kalau begitu, kamu tinggal buat surat lamaran. Halo? Iya, saya sendiri. Di sini ada seorang wanita. Dia bernama Indria Ningsih. Dia mengaku saudaranya Wawan. Mungkin dia dapat memberitahukan alamat Wawan yang baru. Oh iya, terima kasih. Saya akan menemuinya. Halo, pagi Indri. Pagi, Pak. Bagaimana? Habis ini lap apa lagi, Pak? Oh, untuk gelas-gelas seperti ini, kamu nggak harus dikerjakan lagi karena sebelumnya sudah dicuci di dishwasher. Nah, kamu mungkin sudah mempelajari untuk bagian Belum, Pak. premium Belum. minumannya? Belum, Pak. Oke, untuk di display ini namanya display. Dan ini tahapan seperti ini. Saya bisa memperkerjakannya di sini, tetapi saya tidak bisa menyediakan tempat tinggal untuknya. Saya sepenuhnya mengerti kesulitan saudara. Oke, kalau begitu untuk sementara saya yang akan menanggung semua kebutuhannya. Tapi dia jangan sampai tahu. Oke, itu bisa diatur. Nanti saya akan suruh seorang pegawai kami untuk mencarikan kontrakan sementara. Tapi harap Bapak ingat, kita main untung-untungan. Kita hanya berharap Indri dapat menuntun kita ke tempat Wawan. Iya, saat ini cuma Indri yang bisa menuntun kita ke Wawan. Saya sangat berterima kasih atas bantuan saudara. Saya akan memberitahu Bapak jika ada perkembangan baru. Jangan segan beritahu kalau kurang. Terima kasih. Lu beruntung, In. Bos nyediain tempat seperti ini buat lu. Masih saudara. Ah, enggak kok. Tapi memang waktu saya baru sampai di Jakarta, saya bilang bahwa saya nggak punya tempat tinggal. Tapi kata bos,
Udah nggak usah khawatir, kita ada tempat kok. Lo bener-bener kakaknya Wawan? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, tanya aja. Hmm, Yuk kita lihat kamarnya yuk. ayo. Kecurigaan kita beralasan. Kalau orang tua Wawan sakit dan Retno mesti pulang ke kampung, kan nggak mungkin kakaknya malah pergi ke Jakarta. Iya kan? Lagian kenapa Kak Tobi nggak nanya langsung aja sih? Ya nggak bisa dong sayang. Nanti Indri curiga. Terus dia kabur seperti Wawan. Indri, satu-satunya orang yang bisa menuntun kita ke Wawan. Kalau kita bisa menemukan di mana Wawan sembunyi, maka Kak Sisi bisa kita temukan. Tapi sampai kapan kita harus nunggu? Mama juga nggak tahu. Belasan tahun kita menunggu untuk menemukan Kak Sisi. Mama rasa kita nggak akan keberatan kan kalau harus menunggu beberapa bulan lagi. Gimana manajer teman kamu itu, Tobi? Dia sudah bisa memberikan informasi tentang Indri. Belum, Tante. Tapi Pak Dibio janji dia akan mengorek sedikit demi sedikit biar Indri nggak curiga. Wah, kalau tau gitu, mendingan Wawan kita sandra. Kita paksa dia ngomong. Kamu ini kalau bicara suka seenaknya. Emangnya seperti cerita di film? Ini ada aja. Kasar. Nah, saya bilang juga apa? Rezeki orang itu nggak perlu dikejar, sis. Loh, kok bengong? Beri selamat dong, saya sudah dapat kerjaan nih. Malam ini kita pesta untuk merayakan keberhasilan kita, sis. Ayo, ayo, silakan, silakan. Silakan, sis. Ayo, sis. Dimakan dong. Kenapa, sis? Ada apa? Ada yang salah? Enggak. Enggak apa-apa. Enggak ada yang salah kok. Kamu nangis? Maaf. Saya cuma terharu. Karena selama ini saya belum pernah menemui orang yang sangat memperhatikan saya seperti kamu. Bahkan keluarga saya pun tidak pernah. Kamu adalah sahabat kakak saya, sis. Kalau Kak Indri sangat percaya sama kamu, maka sudah selayaknya saya menganggap kamu seperti keluarga saya sendiri, sis. Ayolah, nggak usah sedih, sis. Kamu terlalu baik, Wan. Dan mungkin saya nggak bisa membalasnya. Bagi saya, kamu cukup membalasnya dengan senyuman. Nah, gitu dong. Udah deh, jangan sedih lagi. Yuk, makan yuk martabaknya yuk. Enak banget loh. Tadi saya beli di pasar Minggu. Cabenya nih. Jangan pulang malam-malam. Untuk apa sih mereka ke sana, mah? Tuh tadi kan Kak Tobi bilang bahwa Pak Dibio akan ngelapor kalau misalnya ketemu sama Wawan. Kak Tobi itu sangat menyayangi Kak Sisi. Dan dia tidak akan pernah berhenti berharap untuk bisa bertemu dengannya. Seperti Mama dan Papa. Iya. Sejak kecil, Kak Sisi Mama yang rawat. Dan dia sudah menganggap Mama sebagai ibunya. Loh, kan ada Tante Dona, Mah. Tapi dia lebih suka tinggal dengan Mama daripada dengan Tante Dona.
Mungkin karena Tante Dona jahat ya. Siapa yang bilang Tante Dona jahat? Kak Tobi yang bilang. Jangan didengarin Kak Tobi. Sekarang jangan ganggu Mama dulu ya. Pasti dia mau telepon papa ya. Wah, baru ditinggal 4 hari aja udah bingung kayak orang pacaran aja. Kamu juga kangen kan sama Papa? Iya sih. Salam ya. Terus oleh-olehnya suruh bawain. Selamat malam, Pak. Iya, malam. Ada yang bisa saya bantu? Mau pesen apa? Apa aja, yang penting nggak beralkohol. Kamu pesan apa, Tom? Aku orange juice aja deh. Bentar, Pak. Iya. Nah, yang kangen berat teman-temanan terus. Papa masih di Frisco, Ma? Dia pulang beberapa hari lagi. Terus dibilangin nggak oleh-olehnya susah? Mama lupa. Mama. Iya, Mama kan besok telepon lagi. Apa sih sepatu kan? 12 pasang. Iya, Mama nggak lupa besok Mama telepon. Silakan. Tobi? 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 Mana Tobi? Dia baru saja pergi dengan Tori. Kalau mau menunggu silakan. Nunggu? Kamu pikir saya punya banyak waktu? Santi, seharusnya kamu bilang sama Tobi kalau dia punya rumah sendiri. Bukan seenaknya tinggal di rumah orang. Tobi jarang sekali menginap di sini. Dia selalu pulang ke rumah. Saya nggak percaya. Setiap kali saya telepon, Tobi selalu nggak ada di rumah. Kamu kasih dia apa sih? Sampai Tobi lebih suka tinggal di sini daripada tinggal di rumahnya sendiri. Maaf. Kami tidak pernah berusaha untuk mempengaruhi Tobi. Persetan. Saya nggak mau tahu apa yang sudah kalian bilang sama Tobi. Yang jelas, Tobi masih punya ibu yang selalu memperhatikan dan menyayangi dirinya. Dan saya perlu mengingatkan kamu, Santi. Jangan coba-coba merebut Tobi dari tangan saya. Dona, saya kira kamu salah paham. Saya nggak pernah salah menduga apa yang tersembunyi di hati orang. Jangan coba-coba merebut Tobi dari tangan saya. Kamu dan Heru sudah menghancurkan hidup saya. Kalian sudah mempengaruhi Tobi sampai dia tega memusuhi ibunya sendiri. Ingat, Santi. Hidup tidak selamanya di atas. Sekarang kamu menang. Tapi besok atau lusa, kamu akan ada di bawah. Dan saat itu kamu akan merasakan betapa sakit dan pedihnya ditinggal suami dan anak. Saya yakin kamu pasti akan mengalami dan merasakannya. Ingat kata-kata saya. Apa sih maunya perempuan itu, Mah?
Dalam hidup ini kadang-kadang ada orang yang gak pernah puas. Ya tapi itu kan salah dia sendiri, Ma. Kamu gak boleh ngomong begitu. Tante Dona itu sangat mencintai Kak Tobi. Tapi dia frustasi, putus asa ketika tahu kalau Kak Tobi menentang dia. Kamu jangan cerita-cerita sama Kak Tobi ya. Iya, Ma. Nanti Kak Tobi malah marah-marah kalau tahu. Mama dan Papa inginnya Tante Dona dan Kak Tobi itu rukun. Tidak saling bermusuhan seperti sekarang. Apa mungkin, Ma? Ya mungkin dong sayang. Makanya kita harus doakan bersama. Kalau kita punya niat baik, Tuhan pasti akan mendengar. Tapi kan dia tadi nyumpahin Mama supaya sengsara seperti dia. Tante Dona itu lagi jengkel. Jangan didengarin omongannya. Udah mau berangkat, Wan? Iya. Ini kopinya diminum dulu ya. Makasih ya. Sis, untuk sementara waktu lebih baik kamu jangan keluar rumah dulu ya. Saya nggak ingin terjadi sesuatu sama kamu. Iya. Terima kasih ya, Wan ya. Oh ya, kalau terjadi sesuatu sama kamu, jangan takut hubungi saya di kantor. Nomor teleponnya ada di meja kamar, ya. Udah, saya berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Terus lo belum cerita sama gue gimana hasilnya semalam? Beres, semuanya lancar. Kak Tobi bisa dekat sama Indri. Udah bisa dapat alamatnya dong? Belum tuh, kata Kak Tobi kita harus hati-hati. Jangan sampai membuat Indri curiga. Udah kapan-kapan gue kenalin deh. Ngapain sih lo kenalin gue segala? Biar kenal dong, biar dekat. Tugas kita kan bantuin Kak Tobi dan Mama. Kalau kita yang nanya, pasti Indri nggak curiga. Alamat Wawan merupakan kunci untuk menemukan Kak Sisi. Mama mana ya? Kok gak kelihatan dari tadi? Udah di kamar, katanya sih lagi pusing. Biasa paling kangen sama Papa. Saya nggak pernah salah menduga apa yang tersembunyi di hati orang. Jangan coba-coba merebut Tobi dari tangan saya. Tapi kan dia tadi nyumpahin Mama supaya sengsara seperti dia. Ingat Santi, hidup tidak selamanya di atas. Sekarang kamu menang. Tapi besok atau lusa, kamu akan ada di bawah. Dan saat itu kamu akan merasakan betapa sakit dan pedihnya ditinggal suami dan anak. Saya yakin, kamu pasti akan mengalami dan merasakannya. Ingat kata-kata saya. Ma, ada telepon dari San Francisco. Halo, Papa? Maaf Pak Ramli. Saya pikir suami saya. Hah? Ya Tuhan. Di mana? Sekarang ada di mana? Bagaimana keadaannya? Halo? Apa? Om kecelakaan? Ya ampun. Iya, iya. Ya udah, tenang, ya. Gini aja sekarang, Tori. Kamu hubungi dokter Ridwan untuk ngecek mama kamu ya. Kak Tobi berangkat sekarang. Iya. Ya udah ya. Kak Tobi berangkat sekarang. Nanti kalau obatnya sudah datang, jangan lupa mamanya disuruh minum obat, ya? Iya, Om. Oke, kalau begitu Om permisi dulu, ya? Nggak apa-apa, hanya kaget saja.
Selamat malam. Malam. Bagaimana keadaannya, Dok? Ah, tidak apa-apa. Hanya sedikit kaget saja. Dan saya juga udah kasih resep untuk ditebus. Iya, Sasa lagi ke apotek Kak Tobi. Ya. Oh, kalau gitu terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Saya pulang dulu ya. Saya mau ke atas dulu. Baik. Oke. Mari. Tante. Tante. Ini Tobi. Takut, Tobi. Tante nggak usah takut. Tante sekarang harus tenang dulu. Kita kan belum tahu bagaimana keadaan Om yang sebenarnya. Nanti jangan-jangan Om kamu. Tante nggak usah khawatir. Om itu orang baik. Dan Tuhan pasti melindunginya. Percaya deh sama saya, Tante. Yang penting sekarang Tante harus tenang dulu. Ya. Sini Tor, minumnya. Tante minum dulu ya. Ah, ya, pelan-pelan. Tor, besok tolong kamu cek ke airport. Flight pertama yang berangkat paling pagi apa ya? Iya. Tapi Tante pergi sama kamu kan? Iya. Besok Tante dan Tobi akan pergi ke sana pagi-pagi dengan flight pertama. Mudah-mudahan Papa selamat ya, Tor. Iya. Tor, lo percaya nggak sama yang namanya kutukan? Apa? Kutukan? Siapa yang kena kutukan? Papa. Bukan Papa, tapi Mama. Dari mana lu tahu mama kena kutukan? Kutukan apa sih? Waktu lo sama Kak Tobi pergi ke kafe nyari Indri, kan Tante Dona datang. Dia marah-marah dan ngomong macem-macem. Salah satunya ya dia mengharapkan Mama tuh mengalami nasib kayak dia yang ditinggalin suami dan anak. Loh, kenapa lu nggak bilang sama Kak Tobi? Gimana mau ngomong, Mama kan ngelarang. Mungkin Mama takut Kak Tobi tambah benci sama mamanya sendiri. Oh, jadi kecelakaan Papa di Amerika lu hubungi sama kutukan itu? Nggak tahu. Ya lo percaya nggak? Nggak tahu tuh, kedengarannya nggak masuk akal. Sekai harapan untuk mencintaimu, sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku.